Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Toto yang memberikan kita kesempatan untuk menjelaskan suatu topik permasalahan yang nanti akan kita jelaskan poin demi poin, di mana tim kami atau kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Didik Sutanto, kemudian ada rekan saya Mas Firman Hakiki, kemudian juga ada teman saya Mas Vicky. Nah, kami nanti akan menjelaskan beberapa poin tentang permasalahan, yaitu klasifikasi objek smoking dan not smoking pada dataset smoker menggunakan CNN. Nah, kami bagi beberapa tugas ini untuk teman-teman juga. Saya nanti kebetulan menjelaskan tentang beberapa poin tentang CNN, yaitu Convolutional Neural Network. Nanti ada Mas Vicky menjelaskan penerapannya seperti apa, kemudian nanti dari sisi programming atau hasilnya nanti Mas Firman seperti apa. Oke, sebelum kita masuk ke inti permasalahan, nanti saya akan menjelaskan dulu apa yang namanya convolutional neural network. Next slide, Mas Firman, kalau boleh. Ya, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, kita perkenalkan dulu apa itu CNN ya. CNN atau yang lebih dikenal dengan convolutional neural network itu biasanya di dalam machine learning itu merupakan teknik yang termasuk pada feed forward neural network. Ini pada arsitektur CNN, setiap individu neural disusun sedemikian sehingga dapat memberikan respon terhadap region yang sangat overlap pada suatu area visual. Nah, CNN ini merupakan hierarchical neural network yang disusun atas beberapa convolutional layer dan beberapa subsampling layer. Pada pemanfaatannya, CNN dapat divariasikan pada bagian jenis dan jumlah dari convolutional layer dan subsampling layer yang dimiliki. Nanti kita akan jelaskan arsitekturnya seperti apa, kemudian nanti kita jelaskan lagi algoritmanya seperti apa. Oke, next slide Mas Firman. Nah, kalau kita berbicara CNN, berarti kita akan menjelaskan beberapa jenis masalah ataupun beberapa literatur tentang deep learning dan machine learning. Nah, sekilas saja ini tentang deep learning dan atau machine learning. Sebetulnya deep learning sama machine learning itu kita bisa lihat dari pembagiannya seperti gambar di atas ya. Machine learning seperti apa, deep learning seperti apa. Kalau dari kasar gambarnya, machine learning itu ada bantuan manusianya atau feature extraction-nya perlu bantuannya, tapi sedangkan deep learning itu tidak perlu proses inputan atau bantuan dari human atau dari user-nya. Nah, kalau kita lihat deep learning ini dapat kita kategorikan beberapa menjadi 3 kelas. Yang pertama itu general deep architecture, ditunjukkan untuk mengidentifikasi sifat korelasi tinggi dari data yang diminati untuk tujuan analisis ataupun sintesis ya. Yang kedua, deep learning itu bagian keduanya discriminative deep architecture. Ya, ini merupakan arsitektur yang secara langsung yang dimiliki kemampuannya melalui aksi diskriminatif bagi klasifikasi terhadap pola. Kemudian kalau deep learning yang bagian ketiga itu hybrid deep architecture. Ini arsitektur yang tujuan utamanya adalah untuk kebutuhan diskriminatif tetapi dapat pencapaiannya dibantu secara signifikan oleh arsitektur generatif ya. Nah, ini esensi dari teknik deep learning adalah menentukan feature ataupun representasi dari data yang diobservasi secara hierarki. Nah, pada prosesnya feature pada level yang lebih tinggi akan diidentifikasikan oleh feature dari level yang lebih rendah, itu deep learning ya. Berbeda dengan machine learning, kalau machine learning itu yang klasik yang secara jelas memisahkan antara modul ekstansi feature terhadap modul klasifikasi.
pada arsitektur deep learning, terutama yang berarsitektur diskriminatif, maka arsitektur deep learning akan bertindak sebagai tahap ekstraksi feature sekaligus juga sebagai tahap klasifikasi. Nah, ini gambaran umum dari machine learning dan deep learning. Next slide, Mas Firman. Nah, kalau kita lihat ini ada algoritma CNN, ini ada arsitektur atau algoritma CNN. Step-stepnya seperti apa? Seperti kita lihat dari gambar, step-step ilustrasi dari arsitektur CNN itu dibagi menjadi beberapa tahap. Secara detail ilustrasinya pada tahap pertama, convolution digunakan 6 buah kernel berukuran 5 kali 5 pixel. Sebagai hasil dari tahap convolution ini adalah CI yang berupa 6 buah feature maps berukuran 28 kali 28 pixel. Kemudian pada tahap ini digunakan stride 1 pixel dan node convolutionnya valid gitu ya. Kemudian tahap selanjutnya 6 feature maps yang berukuran 28 kali 28 pixel ini diterapkan pooling atau subsampling dengan faktor 2. Sebagai hasil setiap feature map akan menjadi berukuran 14 kali 14 pixel. Nah, tahap convolution kedua adalah menggunakan 16 kernel berukuran 5 kali 5 pixel dengan node valid dan slide 1 sebagai hasil dari feature maps C3 yang masing-masing ada 16 buah matrix dengan ukuran 10 kali 10 pixel. Selanjutnya dengan tahap subsampling juga dengan faktor 2 sebagai hasil dari tahap ini adalah matrix yang masing-masing berukuran 5 kali 5 pixel. Selanjutnya keseluruhan nilai neuron pada subsampling layer yang terakhir akan dikoneksikan pada 120 neural pada layer fully connection. Dilanjutkan dikoneksikan pada 84 neuron pada layer fully connection kedua. Dan pada layer terakhir dikoneksikan pada 10 neuron output. Catatan tambahan adalah bahwa titik antara layer convolution dengan layer subsampling ini diterapkan fungsi aktivasi, misalkan tan, sigmoid, ataupun prelude. Oke, ini adalah algoritma CNN tahap-tahapnya seperti itu ya. Jadi fungsi aktivasi juga diterapkan baik antara subsampling layer yang terakhir dengan fully connection layer pertama maupun di antara setiap pasangan fully connection layer. Nah, itu adalah tahap-tahap, beberapa tahap yang ada di algoritma CNN. Next, Mas Firman. Nah, kelebihan neural network itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama sparse connectivity. Kalau dari gambarnya, sparse connectivity ini pada arsitektur CNN terkoneksi antara neuronnya. Perlu diingat bahwa setiap konektivitas bermakna bahwa satu parameter yang harus dilatih. Akibatnya pada kasus untuk ukuran neuron yang sama jumlahnya, maka jumlah parameter yang dilatih pada CNN akan menjadi lebih sedikit secara komputasi. Hal ini akan menjadikan pelatihan pada arsitektur CNN akan menjadi lebih ringan dibandingkan NN, gitu ya. Nah, pada gambar ini memperlihatkan bahwa pada arsitektur NN setiap neuron XI warna biru pada layer input akan dilibatkan untuk menghitung setiap neuron pada layer berikutnya, setiap ZI warna hijau. Berbeda halnya dengan arsitektur CNN, pada kasus ini diumpamakan ukuran kernelnya adalah 1 kali 3. Maka untuk menghitung sebuah neuron hijau ZI hanya akan dilibatkan 3 buah neuron biru di layer input. Pada kasus ilustrasi ini, parameter yang dilatih pada NN ada sebanyak 53, yaitu 15 buah, sedangkan pada CNN hanya 3 kali 3, yaitu 9 buah saja. Nah, itu adalah kelebihan yang pertama untuk sparse connectivity. Yang kedua, next slide. Nah, yang kedua adalah parameter sharing. Nah, pada parameter sharing ini, pada CNN setiap parameter pada kernel adalah parameter yang digunakan secara berulang, dilatih berulang untuk beberapa tipe data yang berbeda. Pada kondisi tersebut, sebuah parameter di-sharing pemanfaatannya. Nah, berikut adalah penjelasan disertai ilustrasinya pada gambar. Pada NN, setiap koneksi adalah parameter berbeda, sedangkan pada CNN sebagai contoh saja,
3 buah koneksi yang tebal adalah parameter kernel yang sama. Namun digunakan oleh input data berbeda untuk menghitung neuron hijau yang berbeda pula. Dengan parameter sharing, maka proses pelatihan parameter dibuat adaptif pada beberapa neuron input sekaligus. Nah, itu adalah ilustrasi dari kelebihan CNN, parameter sharing. Nah, next Mas Firman. Nah, algoritma, oh sorry, ini slide-nya salah nih. Ini tadi algoritma CNN udah, kemudian kita masuk ke next slide. Nah, ini adalah implementasi CNN pada dataset Smoker yang insya Allah nanti dijelaskan oleh rekan saya, Kang Vicky, nanti bagaimana prosesnya, implementasi CNN-nya, datasetnya seperti apa, implementasi CNN-nya seperti apa, akan dijelaskan by step oleh Kang Vicky. Silakan Kang Vicky. Oke, terima kasih Pak Didik. Oke, saya lanjutkan. Saya coba jelaskan implementasi yang kami buat terkait Pak Firman. Next. Nah, di sini proses implementasinya ada beberapa step di bawah ini ya. Jadi yang pertama itu kita akan lakukan persiapan library yang dibutuhkan untuk membangun CNN. Ada beberapa library yang kita gunakan. Kemudian setelah kita library-nya kita gunakan, kemudian kita akan menggunakan dataset Smoker. Dataset Smoker ini sudah di-provide oleh teman-teman tim kami. Kemudian nanti kita akan preview ya. Setelah kita dataset siapkan, kita akan preview datasetnya seperti apa, bagiannya, kemudian kita lakukan data preprocessing. Jadi kita akan bagi jadi data training, dataset, dan data validation. Kemudian setelah kita preprocessing, kita lakukan training. Nah, di sini kita akan lakukan training menggunakan CNN model, dan kita nanti juga akan gunakan transfer learning, itu efficiency net, ya, tipe B7. Nanti kita tinggal gunakan aja karena di Keras, library Keras ini sudah tersedia, jadi kita tinggal gunakan saja. Setelah itu kita lakukan evaluasi model. Nah, next, Firman. Nah, untuk lingkungan implementasinya kita gunakan dataset Smoker. Nah, kita gunakan Google Colab untuk IDE-nya, dan kemudian kita gunakan bahasa pemrograman Python, yaitu beberapa library dengan menggunakan beberapa library, yaitu Keras, TensorFlow, NumPy, Pandas, Sklearn, CV2, dan juga Matplotlib. Nah, ini untuk beberapa library untuk implementasinya. Dan juga kita menggunakan beberapa template source code dengan beberapa penyesuaian. Kita menggunakan template ya untuk melakukan implementasinya. Next, Pak. Nah, di sini kita persiapan library-nya. Nah, yang sudah disebutkan tadi, yaitu kita gunakan library NumPy, Panda, TensorFlow, Sklearn, terus juga Matplotlib. Nah, di sini juga kita inisialisasikan dan kita aliaskan ya. Gitu. Next, Pak. Nah, di sini setelah kita siapkan library-nya, kita muat ya, kita load datanya, kemudian kita simpan ke dataset. Nah, di sini ada di atas target size-nya 224 pixel, 224 pixel. Kita gunakan dataset, kita load, dan kemudian kita ambil, karena filenya berbentuk .jpeg, kita akan filter menggunakan .jpeg dan PNG. Nah, di sini kita load ke image_df. Nah, ini kita sudah kita load datanya. Nah, di situ ada preview juga, ada datasetnya, itu /not smoking dan dataset smoking. Next, Pak. Nah, di sini ketika sudah sukses, kita akan ada preview. Kita ambil datanya 5 besar ya. Nah, ini not smoking. Kebetulan untuk datasetnya yang paling atas. Nah, nanti ini berarti kita sudah selesai ya, load ke datasetnya. Next, Pak. Nah, di sini setelah kita load, nah ini kita preview ya, karena kita harus lihat juga apakah sudah berhasil kita ambil atau belum dari dataset, kemudian kita simpan ke data frame-nya. Kita menggunakan library
nampi ya untuk menampilkannya. Next. Nah, di sini setelah kita dapatkan, ini datasetnya seimbang ya, ada di not smokingnya ada sekitar 1120 data dan smokingnya 1120 data. Next. Nah, di sini kita visualisasikan setelah kita dapatkan datanya. Nah, kita kan cek juga apakah image-nya muncul atau tidak, gitu ya. Nah, ini salah satu dari beberapa data ya yang sudah kita cek. Next. Nah, selanjutnya di sini kita akan semacam kita ambil salah satu data random datanya dan kemudian kita akan cek datasetnya, gitu ya, atau image-nya, gitu. Next. Nah, di sini juga kita akan lakukan preprocessing. Nah, di sini kita bagi datanya menjadi dataset, data training, data validation, dan data testing. Gitu ya. Di sini kita akan lakukan inisialisasi untuk membagi data ke dataset training, validation, sama data test. Next. Nah, di sini kita bagi menjadi data train image, kemudian data validation, file image, kemudian data test, itu test image. Nah, di sini kita sudah bagi menjadi beberapa dataset. Next. Nah, selanjutnya kita akan lakukan augmented ya. Jadi augmented ini berfungsi untuk meningkatkan akurasi ya. Karena image ini kita akan lakukan resizing. Resizing itu kita kita kompres, kemudian kita rescaling supaya nanti kita dapatkan data yang akurat gitu ya. Terus kemudian kita random flip, kita putar ya, horizontal, kemudian kita rotation, kemudian kita zoom dan kita ganti kontrasnya sehingga nanti mau image yang kita tes itu dalam bentuk seperti apapun itu masih bisa kita deteksi atau kita prediksi gitu ya. Nah, ini untuk outputnya. Next. Nah, selanjutnya kita lakukan pre-trained model ya. Jadi kita gunakan transfer learning, kemudian efisien net G7. Nah, di sini kita kenapa menggunakan transfer learning supaya kita sebenarnya untuk meningkatkan kecepatan ya untuk men-training model dan juga membentuk model hasil training gitu ya. Di sini kita gunakan EfficientNet menggunakan library dari Keras. Nah, di sini kita akan lakukan early stopping. Early stopping ini kalau misalkan kita dapatkan value loss-nya itu stagnan gitu ya. Misalkan segitu-segitu aja. Nah, itu kita harus lakukan stop supaya tidak looping forever gitu ya. Nah, kita kalau misalkan sudah 5 kali loss dengan nilai yang sama, kita akan stop trainingnya. Next. Nah, ini training ya, kita lakukan training. Di sini kita gunakan beberapa deep ya, deep learning atau neuronnya. Yang pertama kita akan melakukan augment. Ya, augment dari fungsi yang sebelumnya kita bolak-balik kartu image testingnya, kemudian kita rotation dan sebagainya. Kemudian kita lakukan dance. Di sini kita gunakan aktivasi menggunakan ReLU ya. Kemudian kita batch normalisasi, kemudian kita kompres lagi, kemudian kita dance, kita lakukan ReLU lagi, kemudian kita di terakhir kita lakukan activation menggunakan softmax, gitu ya. Di sini kita layer yang terakhir itu menggunakan softmax. Nah, kemudian kita lakukan optimizer menggunakan Adam ya. Kita menggunakan metode Adam, kemudian kita lakukan training di model.fit. Nah, next. Nah, hasilnya kita akan dapatkan seperti berikut. Jadi kita lakukan evaluate. Kita dapatkan test loss-nya sekitar 0,1%, kemudian akurasinya 90%. Next. Ya, next. Nah, berikut hasilnya. Kita lakukan training akurasi, kita lihat hasilnya. Next, kita akan dapatkan dalam bentuk grafik ya. Nah, seperti berikut. Jadi kita setelah melakukan training sebanyak 25 epoch,
kita dapatkan akurasinya sekitar 95%. Kemudian loss-nya itu sekitar di 0,1% gitu ya. Nah, ini sudah mulai meningkatkan akurasinya dan loss epoch-nya. Next. Nah, demikian pembahasannya, mungkin bisa dikembalikan ke Mas Sidik, silakan. Oke, terima kasih Kang Vicky. Barusan Kang Vicky sudah menjelaskan pemaparan CNN pada dataset smoker. Nah, pada kesempatan ini selanjutnya kita akan beri kesempatan untuk Mas Firman Hakiki untuk menjelaskan bagaimana dari sisi code programnya, kemudian nanti keputusannya, kesimpulannya seperti apa, nanti akan dibacakan insya Allah oleh Mas Firman Hakiki. Silakan Mas Firman Hakiki. Mas Firman masih mute. Perbedaannya gimana sih? Enggak usah, tampilin formatnya aja. Ya, silakan Mas Firman. Oke, siap. Terima kasih Pak Didik. Izin melanjutkan presentasi pada kesempatan ini. Ya, jadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Vicky tadi, dataset terdiri dari 2 kelas, yaitu smoking dan not smoking, di mana masing-masing kelas ini ya jumlah gambarnya sama, yaitu 1120 gambar. Kemudian dataset ini dikumpulkan dari mesin pencari di internet dengan kata kunci cigarette smoking, smoker, person, coughing, taking inhaler, person on the phone, drinking water, dan lain sebagainya. Jadi ini dataset kita ambil dari situs Kaggle seperti itu. Nah, pada dataset tersebut jadi dilakukan pelabelan secara manual ya pada gambar yang menerangkan kelas smoking dan not smoking. Jadi gambarnya berisi apa, kemudian kita jelaskan bahwa gambar itu kategori atau memiliki kelas not smoking. Kemudian dataset dibagi menjadi 80% training data dan 20% testing data. Selanjutnya dataset dibagi menjadi 3 bagian ya, yaitu data training, data validation, dan data testing. Tadi juga sudah dijelaskan sama Mas Vicky. Data training digunakan untuk melakukan pembelajaran pada model CNN dan parameternya akan dituning menggunakan data validation. Dan pada akhirnya pengukuran performa model dievaluasi dengan menggunakan data testing, di mana kondisi realnya adalah model belum dapat melihat atau belum melihat data testing. Nah, ini adalah hasil dari percobaan. Jadi kita lakukan 2 percobaan ya, ada percobaan 1 dan percobaan 2. Salah satu fungsi dari kita melakukan 2 percobaan ini yaitu untuk melakukan setting ya pada parameter-parameter untuk mendapatkan nilai akurasi model yang paling baik. Jadi di percobaan 1 ini optimizer-nya Adam, kemudian learning rate-nya 0,00001, epoch-nya berjumlah 10, kemudian batch size-nya 32. Sedangkan di percobaan 2, optimizer-nya Adam, kemudian learning rate-nya 0,001, epoch-nya 25, dan batch size-nya 64. Nah, pada saat proses epoch berlangsung, ini algoritma akan melakukan iterasi batch mengolah beberapa sampel data dalam satu batch sebelum mengupdate model. Jadi sehingga kalau kita lihat di grafik, nilai akurasinya akan naik turun ya, menyesuaikan dengan pembelajaran dari si model tersebut. Tapi secara grafik pastinya akan mengarah ke akurasi yang lebih baik. Nah, berikut adalah pengukuran mengenai performance model ya. Di sini kita gunakan accuracy score, di mana yang dihitung atau yang diukur ya. Di sini ada beberapa parameter, ada akurasi, kemudian loss, recall, presisi, dan advance score. Jadi dari tabel ini bisa kita lihat bahwa memang dengan menggunakan parameter kedua itu nilai akurasinya sangat jauh lebih baik ya daripada percobaan pertama, yaitu akurasi kedua 95,76%, jauh meningkat daripada akurasi pertama,
yaitu 85,49%. Untuk loss-nya di percobaan pertama 0,34, kemudian di percobaan kedua itu 0,10, kemudian recall-nya 85, percobaan keduanya 96%, presisinya di percobaan pertama 85, kemudian percobaan keduanya 95, F1 skornya 85,26, kemudian percobaan keduanya adalah 95,74. Jadi bisa kita lihat bersama berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibangun pada percobaan 2 ini lebih baik daripada percobaan ke-1. Hal ini dicapai dengan melakukan tuning pada parameter di percobaan 2 sehingga performa model menjadi lebih baik dengan nilai akurasi 95,76%. Untuk kesimpulan dari hasil penelitian ini ya, yang pertama, percobaan tadi dibagi menjadi 2. Hal ini digunakan untuk membandingkan hasil tuning per parameter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi dengan baik pada percobaan 2 dengan pengaturan optimizer Adam, batch size-nya 64, learning rate-nya 0,0001, epoch-nya 25, dengan tingkat akurasi mencapai 95,76 dan loss besar 0,107%. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan ya agar nilai akurasi menjadi lebih baik adalah kita bisa melakukan tuning ya seperti yang kami lakukan di percobaan kedua tadi ya, di mana parameter tersebut mempengaruhi model dalam melakukan pembelajaran pada dataset. Nah, selanjutnya penelitian kedepannya ya diharapkan dapat melakukan uji coba gitu ya terhadap beberapa arsitektur yang lain seperti Linet 5, ResNet, VGG, sehingga dapat dibandingkan arsitektur mana yang memiliki akurasi paling baik dalam melakukan identifikasi dataset Smokers. Ya, jadi seperti itu dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Didik. Silakan Pak Didik. Oke, terima kasih Mas Firman yang sudah menjelaskan kepada kami semua tentang dari sisi kode seperti apa. Tadi juga Mas Vicky menjelaskan bagaimana penerapan CNN pada dataset. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman. Mudah-mudahan presentasi ini bisa bermanfaat khususnya bagi kami dan juga bagi teman-teman sekalian. Sebagai penutup, kami akhiri presentasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.